Dia sebut tadi, kedatangan Anies Baswedan menjadi embrio lahirnya politik identitas. Kalau Anies Baswedan mampu memberi atau menyebabkan lahirnya embrio politik identitas, sebagaimana yang dimaksud, gitu ya, dan itu berbahaya karena sadis dan kejam, potensi menjadi sadis dan kejam. Apa yang dimaksud dengan sadis dan kejam? Lihat spanduk khilafah, radikalisme, terorisme, ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait politik hari ini ya. Anies Baswedan dicap gunakan politik identitas oleh PNIB atau Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu. Ketika saya mendapat notifikasi berita penolakan Guswal dari PNIB terhadap safari politik Anies Baswedan di Jawa Timur ini, saya langsung browsing gitu, ini benda apa sebenarnya PNIB ini kan. Yang muncul malah PNI, Partai Nasional Indonesia. PNIB ini ternyata tidak nyata, tidak konkret, dan tidak jelas keberadaannya. Satu-satunya informasi yang dapat saya akses adalah Instagram ya, Instagram NIB Official. Di sana postingan pertama kali pada tanggal 28 Januari 2022. Semoga saja ya PNIB ini bukan sebuah kendaraan yang digunakan oleh sejumlah oknum untuk memecah belah bangsa. Tapi kalau hanya sekedar meramaikan politik di momen politik pemilu 2024 ini menjelang itu gitu kan, ya nggak masalah gitu ya. Yang meramaikan dalam arti membuat lucu-lucuan lah gitu ya. Oke, ayo kita lihat beritanya. Alasan Guswal tolak safari Anies, tak ingin ada politik identitas. Kalau kita perhatikan tulisan yang ada di spanduk PNIB itu tertulis Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, Surabaya, Jawa Timur, dan Indonesia. Tolak khilafah, radikalisme, terorisme, politik identitas. Seperti Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta. Nah itu. Ya ternyata masih ada yang sakit hati terkait kemenangan Anies Baswedan di Jakarta ya. Terkait ditumbangkannya Ahok serta berbagai kepentingan di belakangnya dengan cara konstitusional ya. Jangan lupa itu konstitusional, yaitu dengan cara ikut serta dalam pemilihan dan dipilih secara demokrasi, suara terbanyak yang menang gitu. Jadi Guswal atau Waluyo Wasis Nugroho ini adalah ketua umum dari PNIB. Jadi saat beliau diwawancarai oleh wartawan CNN soal penolakan tersebut, Guswal bilang, karena kami tidak ingin apa yang dilakukan Anies dulu di Pilkada DKI 2017 lalu diduplikasi ke seluruh negeri. Kami nggak mau politik identitas menyebar luas ke seluruh antero negeri. Saya rasa ini tudingan, tuduhan, dan sangkaan yang sangat serius ya. Kalau Anies Baswedan menggunakan politik identitas seperti apa yang mereka maksud,
maka koalisi perjuangan yang mendukung Anies juga terlibat atau paling tidak terpapar, ya kan? Iya, memang begitu. Logikanya begitu. Oke, sebelum lanjut kita lihat apa yang dimaksud dengan politik identitas Guswal ini ya, sebagai representasi dari PNIB. Politik identitas itu, ini kata apa namanya Guswal. Politik identitas ini saya kutip ya, saya kutip di berita itu ya. Perbatim saya kutip. Politik identitas itu menggunakan ayat untuk pembenaran, untuk syahwat politik. Kami ingin menyadarkan masyarakat jangan sampai kedatangan Anies menjadi embrio lahirnya politik identitas seperti Pilkada Jakarta lalu yang sangat sadis dan kejam. Ya, sangat ambisius sekali, tapi ini ngaur dan lucu. Ngaur, walaupun ngaur tapi lucu gitu ya. Dia sebut tadi, kedatangan Anies Baswedan menjadi embrio lahirnya politik identitas. Berarti harus kita kemanakan Anies Baswedan ini gitu. Kita suruh keluar dari Indonesia biar masyarakat tidak tertular penyakit politik identitas yang sadis dan kejam itu. Kan gitu ya. Menurut saya logika berpikir Guswal dan kawan-kawan PNIB ini rusak nalarnya. Kenapa begitu? Pertama, dia katakan Anies bisa menjadi embrio lahirnya politik identitas. Sementara itu politik identitas menurut dia tadi itu ya, bagaimana diwawancara itu sadis dan kejam, gitu. Sebagaimana yang tertulis pada spanduk. Jadi sadis dan kejam ini kita lihat apa yang tertulis di spanduk. Ada istilah khilafah, radikalisme, terorisme. Ini sangat luar biasa. Saya tidak tahu akal mereka terbuat dari apa. Kok bisa? Ya, kok bisa Anies Baswedan jadi teroris radikal khilafah? Gitu loh maksudku. Ini kan, iya mereka tidak bilang secara langsung, tapi spanduk itu menjelaskan makna dari sadis dan kejam. Kalau Anies sadis dan kejam artinya Anies khilafah, radikalisme, terorisme. Itu kan logikanya berbahaya. Apa mereka nggak lihat Pak Anies itu lucu sebenarnya, imut gitu, dan lembut gitu. Orang selembut Pak Anies dibilang begitu. Gini aja deh, coba Anda cari satu video atau terserah berapa video tentang Pak Anies saat pidato atau saat kuliah atau macam-macam apalah itu yang memperlihatkan kalau wajahnya marah dan atau suaranya tinggi disebabkan marah atau ekspresi yang tidak menyenangkan. Nggak ada, nggak akan ketemu. Dan kalau dicari nggak akan ketemu. Karena Pak Anies itu santuy orangnya. Itu loh. Oke. Cacat logika yang kedua, ini yang berbahaya. Kalau Anies Baswedan mampu memberi atau menyebabkan lahirnya embrio politik identitas sebagaimana yang dimaksud gitu ya. Dan itu berbahaya karena sadis dan kejam, maka yang ditolak untuk berkeliaran atau safari politik bukan hanya Pak Anies, tapi seluruh warga Jakarta, seluruh pendukung dari koalisi perjuangan. Di situ ada Nasdem, ada Demokrasi, ada Demokrat, ada PKS. Karena mereka lah yang terhubung secara langsung dengan Pak Anies Baswedan. Dan kalau kita mengikuti logika Guswal, itu artinya semua warga yang saya sebutkan potensi menjadi sadis dan kejam. Apa yang dimaksud dengan sadis dan kejam? Lihat spanduk. Khilafah, radikalisme, terorisme, gitu kan. Atau seperti yang tertulis di spanduk itu kan.
sadis dan kejam. Itu kalau kita ikuti cara berpikir dari Guswal dan kawan-kawan PNIB itu. Tapi kan nggak mungkin kita ikuti. Tapi menurut saya, hentikan narasi pecah belah ini. Tidak ada gunanya membuat narasi kontroversi seperti itu, karena hanya akan melahirkan dua kemungkinan. Pertama, membuat heboh dan ramai. Kedua, terciduk polisi karena mengandung fitnah dan ujaran kebencian. Salam sehat PNIB, ayo bertobat sebelum terlambat, sebelum terciduk gitu ya. Itulah tadi sekelumit soal berita hari ini, semoga manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika Anda suka dengan channel ini.